Romawi telah mengalami serangkaian panjang konflik internal, konspirasi dan perang saudara sejak akhir abad kedua sebelum Masehi dan seterusnya, bersamaan dengan perluasan wilayah besar-besaran keluar Italia. Sejarah Eropa memiliki bentangan waktu yang panjang, dimulai dari zaman Paleolitikum ribuan tahun yang lalu. Secara garis besar, sejarah Eropa dibagi menjadi 3 periode, yaitu Eropa Klasik, Eropa Pertengahan, dan Eropa Modern. Abad Pertengahan merupakan periode sejarah yang terjadi di daratan Eropa yang ditandai dengan sejak bersatunya kembali daerah bekas kekuasaan Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 hingga munculnya monarki-monarki nasional. Dimulainya penjajahan samudra, kebangkitan humanisme, serta reformasi Protestan dengan dimualinya Renaissance pada tahun 1517. Abad Pertengahan sering diwarnai dengan kesan-kesan yang tidak baik. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyaknya kalangan yang memberikan stereotipe kepada Abad Pertengahan sebagai periode buram sejarah Eropa, mengingat dominasi kekuatan agama yang begitu besar sehingga menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Prinsip-prinsip moralitas yang agung membuat kekuasaan agama menjadi begitu luas dan besar di segala bidang. Abad Pertengahan merupakan abad kebangkitan religi di Eropa. Pada masa ini, agama berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia, termasuk pemerintah. Sebagai konsekuensinya, sains yang telah berkembang di zaman klasik dipinggirkan dan dianggap sebagai ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari pemikiran ketuhanan. Eropa dilanda zaman kegelapan sebelum tiba pembaharuan. Yang dimaksud dengan zaman kegelapan atau zaman kelam adalah zaman di mana masyarakat Eropa menghadapi kemunduran intelektual dan kemunduran ilmu pengetahuan, di mana zaman ini berlangsung selama 600 tahun dan bermula antara zaman kejatuhan Romawi dan berakhir dengan kebangkitan intelektual pada abad ke-15 Masehi. Di saat zaman kegelapan, segala keputusan pemerintah dan hukum negara tidak diambil berdasarkan demokrasi di parlemen seperti ketika zaman Kekaisaran Romawi. Keputusan tersebut diambil oleh Majelis Dewan Gereja. Tidak setiap individu berhak berpendapat karena pada zaman itu, yang berhak mengeluarkan pendapat keputusan adalah para ahli agama Katolik. Gelap juga dianggap sebagai tidak adanya prospek yang jelas bagi masyarakat Eropa. Keadaan ini merupakan wujud kekuasaan agama, yaitu gereja Kristiani yang sangat berpengaruh. Gereja serta para pendeta mengawasi pemikiran masyarakat serta juga politik. Mereka berpendapat hanya gereja saja yang pantas untuk menentukan kehidupan, pemikiran, politik, dan ilmu pengetahuan. Akibatnya kaum cendekiawan yang terdiri dari heli-heli sains merasa ditekan dan dikawal ketat pada masa itu. Pemikiran mereka pun ditolak dan timbul ancaman dari gereja, yaitu siapa yang mengeluarkan teori yang bertentangan dengan pandangan gereja akan ditangkap dan didera, bahkan sampai ada yang dibunuh. Segala keputusan pemerintah dan hukum negara tidak diambil berdasarkan demokrasi di parlemen seperti pada zaman Kekaisaran Roma. Keputusan tersebut diambil oleh Majelis Dewan Gereja. Tidak setiap individu bisa berpendapat. Abad kegelapan merupakan sebuah zaman antara runtuhnya Kekaisaran Romawi dan Renaissance atau munculnya kembali peradaban lama. Dari masa sebelum Masehi yang kental dengan filsafat relativisme, kebenaran, sofisme Yunani kuno, berlanjut ke apa yang kemudian dinamakan zaman Abad Pertengahan yang berlangsung lama, kurang lebih selama 15 abad. Dari sekitar abad 1 sampai 15 Masehi. Masa ini disebut sebagai era medieval atau juga abad kegelapan atau Dark Ages, dan dimulai setelah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam menapakkan kaki di muka bumi dan berdakwah. Beliau dikenal juga sebagai Isa bin Maryam, yaitu dengan sejumlah perkecualian dan catatan perbedaan mendasar. Adalah Hemper dapat dikenal juga sebagai Yesus Kristus atau Yesus dari Nazaret dalam Khazanah Kristen. Saat itu banyak terjadi perang, kelaparan, dan pandemi. Wabah Black Death juga terjadi di era ini. Puncak abad pertengahan terjadi pada awal abad ke-11. Pada periode inilah terjadi berbagai peristiwa penting. Orang Romawi pada kala itu disibukkan dengan masalah keagamaan, sedangkan ilmu pengetahuan kurang diperhatikan. Selain itu, peristiwa besar abad pertengahan lainnya adalah berlangsungnya Perang Salib, yakni serangkaian perang agama yang dilakukan oleh tentara salib pada 1095 Masehi. Akhir abad pertengahan terjadi pada sekitar awal abad ke-14.
yang juga merupakan periode tersulit bagi bangsa Eropa. Ditambah dengan adanya wabah pes yang merupakan peristiwa pandemi paling bersejarah bagi umat manusia yang menghancurkan populasi di Eropa dan Asia karena menyebar di sepanjang rute perdagangan yang menelan hampir 200 juta jiwa Eropa dan Asia. Di Eropa sendiri menelan korban jiwa hampir setengah dari populasinya. Tapi tidak lama setelah itu muncullah era Renaissance. Masyarakat Eropa bangkit dan ilmu pengetahuan pun menjadi terang benderang. Jadi, itulah sekilas tentang abad kegelapan Eropa, sebuah periode yang penuh misteri, tantangan, dan juga inovasi. Meskipun sering dianggap sebagai masa kegelapan total, zaman ini justru menjadi fondasi bagi kebangkitan Eropa di masa depan. Jangan lupa, setiap zaman memiliki cerita dan pelajarannya masing-masing. Teruslah belajar dan menggali sejarah, karena di sanalah kita menemukan inspirasi untuk masa depan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.